Hai Fitri, pada pelajaran matematika kali ini kita akan masih membahas mengenai pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan 1/2 dari luas keseluruhan. Gambar B menunjukkan 3/6 dari luas keseluruhan. Kemudian gambar C menunjukkan 6/12 dari luas keseluruhan. Dari ketiga gambar tersebut, terlihat bahwa daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Oleh karena itu, pecahan 1/2 sama dengan pecahan 3/6 sama dengan pecahan 6/12. Nah, pecahan yang sama ini dikatakan sebagai pecahan-pecahan senilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, sekarang bagaimana ya menentukan pecahan senilai? Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita lihat di sini, jika pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Jadi di sini kita lihat bahwa pecahan 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Kita tarik lagi garis ke bawah, sama dengan pecahan 3/6. Nah, sedangkan pecahan 4/3 itu sama dengan pecahan 8/6. Gampang ya? Nah, yang kedua, kita menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Pada gambar ini kita lihat gambar pertama itu memiliki luasan 1/2. Nah, daerah arsiran yang B luasannya 2/4. Daerah arsiran yang ini yang ketiga adalah 3/6, kemudian 4/8 dan 6/12. Nah, karena luas daerah arsirannya sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 disebut sebagai pecahan senilai. Cara ketiga adalah menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk mengetahui hubungan pecahan yang senilai, perhatikan uraian berikut. Oke, kita lihat pecahan 1/2, 4/8, dan 5/10. Nah, sekarang kita belajar bahwa pecahan senilai yang dapat dicari dengan cara perkalian. 1/2, ingat ya, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Jika kita kalikan dengan 4, 1 dikali 4 dan 2 dikali 4 menghasilkan pecahan senilai 4/8. Kemudian 1/2 jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 5 menghasilkan pecahan senilai 5/10. Jadi pecahan 1/2, 4/8, dan 5/10 adalah pecahan senilai. Kemudian pecahan-pecahan berikut dapat dicari dengan melakukan pembagian. 24/30 jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2, maka akan menghasilkan pecahan senilai 12/15. Kemudian pecahan 12/15 jika dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan pecahan senilai 4/5. Jadi pecahan 24/30, 12/15, dan 4/5 merupakan pecahan senilai. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, atas dan bawah itu dikalikan dengan bilangan yang sama.
Kita lihat soal berikut ini. 3/8 jika dikalikan dengan 7, pembilang dan penyebutnya akan menghasilkan pecahan senilai 21/56. Kemudian 27/54 jika pembilang dan penyebutnya dibagi 3 akan menghasilkan pecahan senilai 9/18. 6/11 jika keduanya dikalikan 4 akan menghasilkan pecahan senilai 24/44. 18/81 akan menghasilkan pecahan senilai 9/24 jika dibagi dengan 9. 4/9 jika dikalikan 5 akan menghasilkan pecahan senilai 20/45. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Cara membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama sangat mudah karena penyebutnya sudah sama, maka perbandingan yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat bilangan pembilangnya. Nah, kita lihat sekarang 3/8 dengan 5/8. Nah, 8 merupakan penyebut dari pecahan ini. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung perhatikan pembilangnya. 3 dan 5. Bandingkan angka pembilangnya. Mana yang lebih besar antara 3 dengan 5? Oke, good. Jadi, angka 5 lebih besar berarti 5/8 lebih besar daripada 3/8. Nah, sekarang bagaimana ya membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Oke, nah caranya adalah kita kalikan ke arah atas antara penyebut dengan pembilang yang berseberangan. Oke, yang pertama adalah 6 dengan 9. Penyebutnya 9, pembilang oke, dikalikan ke atas, penyebutnya 9 dan pembilangnya 6. 9 dikali 6 sama dengan 54. Kemudian 8 dan 7. 8 dikalikan 7 sama dengan 56. Ingat, dikalikan ke atas ya. Jangan sampai kalian mengalihkan ke bawah, supaya gampang. Oke, 54 dengan 56 lebih besar yang mana? Oke, good. Lebih besar 56. Jadi pecahan 6/8 dengan 7/9 lebih besar pecahan 7/9. Oke, kita lihat berikut ini. Ya, 6/10 dengan pecahan 3/5. Oke, jika kita kalikan ke atas, 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian 10 dikali 3 sama dengan 30. Loh, hasilnya sama ya 30. Berarti pecahan 6/10 itu sama dengan pecahan 3/5. Next, 8/10 dengan 5/6. Oke, 6 dikali 8 sama dengan 48. Sedangkan 5 dikali 10 sama dengan 50. 48 dengan 50 besar mana? Oke, besar 50. Berarti pecahan 5/6 itu lebih besar daripada pecahan 8/10. Berikutnya 4/7 dengan 5/10. Kita kalikan 4 dengan 10. 10 dikali 4 sama dengan 40, dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. 35 dengan 40. Besar mana? Oke, good. Besar 4/7. 6/9 dengan 4/6. Kita lihat 6 dikali 6 sama dengan 36. 9 dikali 4 sama dengan 36. Oke, berarti jumlahnya sama. Berarti pecahan 6/9 dengan 4/6 itu sama. 2/13 dengan 2/12. 12 dikali 2 sama dengan 24, sedangkan 13 dikali 2 sama dengan 26. 26 dengan 24 lebih besar mana? Oke, good. Lebih besar 26. Jadi 2/12 lebih besar dari 2/13. 5/6 dengan 5/7. Kita kalikan 7 kali 5 sama dengan 35. 6 kali 5 sama dengan 30. 35 dengan 30 lebih besar mana? Good. Lebih besar 35. Jadi
pecahan 5/6 lebih besar daripada 5/7. Nah, gampang kan? Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan worksheet dengan baik. Hati-hati ya, jangan lupa perkaliannya harus hafal dan yang teliti. Oke, see you for the next lesson. Bye-bye.